Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Araniri TV, saya Fatin Rizkina Putri. Saat ini saya sedang berada di Sofi Sunset Library, di mana ini merupakan perpustakaan pantai. Nah, perpustakaan yang berada di sekitar pantai ini bernuansa orange atau sering disebut sunset. Penasaran gimana suasananya? Keep watching dan simak liputan selengkapnya. Sahabat Araniri TV, saat ini saya sudah bersama dengan pemilik dari Sofi Sunset Library. Nah, boleh pertama Bang perkenalannya dulu. Ya baik, terima kasih sudah datang ke tempat kami di Sofi Sunset Library. Nama saya Dendi Montgomery, co-founder bersama istri saya dari pustaka kita bersama ini. Gitu. Jadi pertanyaan pertama dari saya nih, sudah berapa lama sih perpustakaan pantai ini dibuka gitu? Sejauh ini kita sudah nyaris 3 tahun ada di sini. Awal 2000 berapa ya kemarin? 2002. Pokoknya udah nyaris 3 tahun ada di sini di pantai Pantai Kuala Cut, Lampu Ulonga ini. Sudah cukup lama ya. Jadi kenapa awalnya bisa punya ide untuk buka perpustakaan di sekitar pantai gitu Bang? Sebenarnya accident bukan kecelakaan atau seperti apa. Kita punya mimpi lama untuk punya sekolah alam. Dan kita udah punya lahannya sebenarnya di Aceh Besar sebelah sana di Samahani. Cuman memang untuk menuju ke sekolah yang kita rencanakan itu masih jauh sekali. Kemudian memang lokasinya agak ke dalam, jadi memang agak lebih jauh gitu. Kemudian kita kan baru kembali lagi ke Banda Aceh, sebenarnya kembali ke Aceh setelah merantau sekian lama keliling Indonesia lah. Udah pernah ke Bali, udah pernah ke Jakarta, di Bogor, di mana-mana gitu. Saya kan pekerjaannya wildlife filmmaker, jadi pergi ke hampir seluruh taman nasional Indonesia sudah pernah untuk bisa covering tentang hewan dan tumbuhan seperti itu. Nah, kebanyakan waktu itu proyek saya itu ada di timur Indonesia, makanya itu saya memilih untuk tinggal di tengah, atau ya pokoknya masih tengah-tengah lah, dibandingkan dari Banda Aceh harus berangkat ke Papua itu jauh sekali. Jadi seperti itu. Akhirnya sekian tahun setelah tsunami ya kita merantau ke luar. Setelah bertahun-tahun tinggal di luar Aceh, kayaknya kita merasa penting untuk kembali ke Aceh juga. Karena apa? Agar anak-anak kami itu punya dasar yang cukup untuk mengetahui bahwa mereka adalah anak-anak Aceh seperti itu. Nah, kemudian balik ke kenapa akhirnya memilih di pantai ini, sebenarnya waktu itu kami hanya mencari rumah kontrakan. Terus ada teman yang menawarkan mau nggak tinggal di rumah pantai gitu. Ya rumahnya belum seperti ini ya, masih rumah yang ditinggalkan lama gitu. Saya bilang waktu itu oh ya mungkin saya akan bicara dengan istri dulu, diskusi bagaimana seperti apa. Nah terus saya bawa istri ke sini sama pemiliknya. Kita pikir itu masih bayangannya ya mau tinggal aja, perlu rumah gitu. Nah setelah melihat tempat ini kita berpikir sepertinya kita bisa bikin sesuatu. Belum tahu mau bikin pustaka, tapi kita bisa bikin sesuatu nih sepertinya. Nah terus sedang pindah-pindahan itu, bawa barang segala macam. Barang kami yang terbanyak itu kan dari seluruh barang yang nggak seberapa lah ya untuk yang itu buku. Nah buku itu bagi kami selalu jadi sumber rekomendasi untuk apapun yang kami kerjakan. Ketika kami kekurangan bahan atau apapun, kami akan melihat kembali buku yang kami tahu ada info di dalamnya seperti itu. Ya, sementara psikologis buku itu sendiri kadang-kadang ini mungkin nggak berlaku kepada semua orang, tapi buat saya menganggap buku hanya kita baca pertama saat kita membeli, kedua saat kita butuh rekomendasi. Setelah itu dia hanya disimpankah di kontainer, dalam kotak, ataupun di rak-rak pribadi kita, dan nggak menjadi ilmu untuk orang lain. Nah karena itu kami berpikir kenapa nggak kita buka library aja ya. Itu salah satu mimpi juga library itu. Cuman kan bukan di sini rencananya.
Terus setelah itu kalau kalian pernah lihat ke dalam bagian pustaka kita itu kan ada banyak furniture vintage yang dari zaman-zaman dulu segala macam. Sebenarnya rumah kami dimanapun kami berada itu isi dalam rumah kami ya, seperti ini aja gitu. Jadi sebenarnya kami sekarang sedang berbagi kehidupan pribadi kami untuk bisa dinikmati orang secara bersama, sama-sama menjaga maksudnya. Kemudian juga memberi kesempatan buku-buku kami yang mungkin jarang dibaca setelah kami pernah baca itu untuk bisa dibaca oleh orang lain sehingga menjadi ilmu untuk orang lain. Harapan untuk perpustakaan pantai ini apa ke depannya gitu? Harapan kami apa ya? Harapannya tentu setinggi-tinggi yang kita bisa gitu. Tapi kan sebenarnya kami akhirnya berkaca untuk bisa melakukan sesuatu sebatas yang kami bisa. Demikian liputan pada hari ini. Saya Fatin Ruskina Putri, Araniri TV melaporkan.